Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovika Agustin Anugrahniawan, NBI 14122000039, absen 8 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran produktivitas dengan metode OMEX atau Objective Matrix pada mata kuliah Analisis Produktivitas. Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan pengukuran. Di sini saya mengambil studi kasus pada PT Sukses Prima Industri yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, produk yang dihasilkan meliputi sistem pengereman, komponen suspensi, dan suku cadang mesin yang digunakan oleh berbagai merek kendaraan di Indonesia. Dengan sistem produksi yang kompleks dan berbagai sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi, perusahaan ini menerapkan metode OMEX atau Objective Metric untuk mengukur produktivitas setiap kriteria secara objektif. Penggunaan metode ini memungkinkan PT Sukses Prima Industri untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan kualitas produksi yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Di sini ada 16 bulan karena absen saya 8. Nah, ada 4 kriteria pengukuran yang merupakan input, meliputi kriteria 1 yaitu bahan baku atau bisa disebut juga dengan input 1, kriteria 2 yaitu tenaga kerja atau input 2, kriteria 3 yaitu mesin atau input 3, dan kriteria 4 yaitu energi atau input 4. Nah, setelah mengetahui data-datanya, langkah selanjutnya yaitu perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Nah, di sini untuk menghitung rasio performance, rumusnya yaitu output dibagi input. Kita ambil contoh pada bulan Januari kriteria 1. Di sini outputnya 157.367 dibagi dengan 9.533, hasilnya yaitu 16,51. Untuk kriteria 2 pada bulan Januari, berarti 157.367 dibagi dengan 226, hasilnya yaitu 696,31. Untuk kriteria 3, yaitu 157.367 dibagi dengan 191, hasilnya yaitu 823,91. Untuk kriteria 4, yaitu 157.367 dibagi dengan 135, hasilnya yaitu 1.165,68. Begitu juga perhitungan untuk bulan-bulan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Nah, untuk nilai X1 dari kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 ini didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu rasio performance. Nah, untuk menghitung rata-rata, rumusnya yaitu total dibagi dengan jumlah periode. Di sini kan jumlah periodenya 16 bulan, berarti untuk mencari rata-ratanya yaitu 165,01 dibagi dengan 16, hasilnya 10,31. Nah, untuk kriteria 2 juga sama. Berarti 9.351,33 dibagi dengan 16 yaitu 584,46. Begitu juga untuk kriteria dan kriteria 4. Nah, sekarang menghitung standar deviasi untuk tiap kriteria. Nah, untuk menghitung rumus standar deviasi yaitu rumusnya X1 dikurangi dengan rata-rata dipangkatkan 2. Kita ambil contoh pada bulan Januari kriteria 1, berarti 16,51 dikurangi dengan 10,31, pangkat 2, yaitu hasilnya 38,44. Untuk bulan Januari kriteria 2, berarti 696,31 dikurangi dengan 584,46 pangkat 2, hasilnya yaitu 12.509,75. Untuk kriteria 3 berarti 823,91 dikurangi dengan 783,81 pangkat 2, hasilnya yaitu 1608,01. Dan untuk kriteria 4 pada bulan Januari yaitu
1165,68 dikurangi dengan 1094,70 pangkat 2, hasilnya yaitu 5038,16. Begitu juga perhitungan untuk bulan Februari sampai seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Nah, untuk standar deviasi dan rata-rata kita kan sudah melakukan perhitungan di sebelumnya. Sekarang kita mencari degree of occurrence atau DA. Rumusnya yaitu standar deviasi dibagi rata-rata. Berarti untuk input 1 ini 70,81 dibagi dengan 10,31 hasilnya yaitu 6,87. Untuk input 2 555.088,16 dibagi dengan 584,46 hasilnya yaitu 95,11. Untuk input 3 yaitu 474.039,59 dibagi dengan 783,81 hasilnya yaitu 60,52. Dan untuk input 4 yaitu 212.353,53 dibagi dengan 1094,70 hasilnya yaitu 193,98. Nah, untuk menghitung confidence level atau CL atau biasa disebut dengan tingkat keyakinan, rumusnya yaitu 1 dikurangi dengan DA. Berarti untuk input 1 ini 1 dikurangi 6,87 sama dengan min 5,87. Untuk input 2 yaitu 1 dikurang 95,11 yaitu hasilnya min 92,11. Untuk input 3 berarti 1 dikurang 60,52 hasilnya min 57,52. Dan untuk input 4, 1 dikurangi 193,98, hasilnya yaitu min 190,98. Nah, di sini berarti CL kurang dari 0,68, berarti K terletak pada 1. Nah, selanjutnya yaitu menghitung batas kontrol atas. Rumusnya yaitu rata-rata ditambah standar deviasi. Berarti untuk input 1 yaitu 10,31 ditambah dengan 70,81 hasilnya 81,12. Dan begitu juga untuk input 2, input 3, dan input 4. Untuk menghitung batas kontrol bawah atau BKB, rumusnya yaitu rata-rata dikurangi dengan standar deviasi. Berarti untuk input 1, 10,31 dikurangi dengan 70,81 hasilnya min 60,50. Dan untuk input 2, input 3, dan input 4 sama. Selanjutnya yaitu menentukan target. Menentukan target sasaran akhir atau skor 10. Nilai dari skor 10 atau batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Selanjutnya menentukan sasaran jangka pendek atau skor 3. Nilai pada skor 3 yaitu nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3 yaitu nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 16 bulan. Selanjutnya, menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0. Nilai pada skor 0 atau batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan nilai produktivitas. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Interval 0-3 berarti 3 dikurangi 0 sama dengan 3. BKA dikurangi BKB dibagi 3. Untuk interval 3-10 berarti 10 dikurangi 3 yaitu 7. Berarti BKA dikurangi BKB dibagi 7. Kita ambil contoh pada input 1. Pada input 1 interval 0-3-nya berarti 81,12 dikurangi dengan min 60,5 dibagi dengan 3 hasilnya yaitu 47,21. Nah, untuk interval 3-10 pada input 1 berarti 81,12 dikurangi dengan min 60,5 dibagi dengan 7 hasilnya yaitu 20,23. Begitu juga perhitungan untuk input 2, 3, dan 4.
Selanjutnya, menentukan nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan adalah Agustina dan Riana pada tahun 2011. Nah, di sini untuk nilai 1 tingkat prioritasnya kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 2 tingkat prioritasnya kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 5 tingkat prioritasnya kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7 tingkat prioritasnya kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 9 tingkat prioritasnya kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Dan nilai 2, 4, 6, 8 tingkat prioritasnya kriteria 1 itu nilai tengah-tengah. Nah, ini untuk menentukan nilai bobot kriteria tahap 1 dan tahap 2. Menentukan nilai bobot kriteria tahap 1. Nah, untuk kriteria 1 dengan kriteria 1 ini nilainya 1. Untuk kriteria 1 dengan kriteria 2 nilainya 4, nilai tengah-tengah. Dan untuk kriteria 1 dengan kriteria 3 yaitu nilainya 4 atau nilai tengah-tengah. Nah, untuk kriteria 1 dengan kriteria 4 nilainya 8 yaitu nilai tengah-tengah. Untuk kriteria 2 dengan kriteria 2 nilainya 1. Untuk kriteria 3 dengan kriteria 2 nilainya 1. Kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Dan untuk kriteria 3 dengan kriteria 3 nilainya 1. Untuk kriteria 4 dengan kriteria 2 nilainya 6. Untuk kriteria 4 dengan kriteria 3 nilainya 4 yaitu nilai tengah-tengah. Dan yang terakhir kriteria 4 dengan kriteria 4 nilainya yaitu 1. Selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria tahap 2. Nah, untuk nilai kriteria tahap 2 ini, nilai kosongnya adalah pecahan dari nilai-nilai yang sudah ada pada tahap 1. Kita ambil contoh pada kriteria 1 dengan kriteria 2, kan di sini nilainya 4. Berarti kriteria 2 dengan kriteria 1 adalah pecahan dari hasil kriteria 1 dengan kriteria 2, yaitu 1/4. Kita ambil contoh lagi, kriteria 1 dengan kriteria 3. Berarti ini nilainya 4. Berarti kriteria 3 dengan kriteria 1 hasilnya yaitu 1/4. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu menentukan nilai bobot kriteria tahap 3 dan tahap 4. Nah, untuk tahap 3 ini adalah bentuk desimal dari tahap 2. Di tahap 2 ini kan ada bentuk pecahan. Nah, di tahap 3 ini dijadikan desimal semua. Nah, untuk tahap 4-nya menentukan nilai bobot kriteria tahap 4 ini yaitu untuk kriteria 1 dengan kriteria 1 ini dihasilkan dari kriteria 1 dibagi dengan jumlah, yaitu 1,63 hasilnya 0,613. Untuk kriteria 1 dengan kriteria 2 berarti 4 dibagi dengan 12 hasilnya yaitu 0,333. Untuk kriteria 1 dengan kriteria 3 berarti 4 dibagi 10 yaitu 0,400. Begitupun seterusnya. Nah, untuk total ini didapat dari penjumlahan 0,613 ditambah dengan 0,333 ditambah dengan 0,4 ditambah dengan 0,850 hasilnya yaitu 2,196. Nah, untuk bobotnya ini didapat dari total dibagi dengan jumlah kriteria. Di sini kan jumlah kriterianya 4, berarti 2,196 dibagi dengan 4 yaitu 0,55. Untuk kriteria 2-nya berarti 0,354 dibagi dengan 4 yaitu 0,09. Begitu juga untuk kriteria 3 dan kriteria 4. Nah, untuk bobot atau persennya ini berarti 0,55 dikali dengan 100% sama dengan 55. Selanjutnya untuk kriteria 2, 0,09 dikali 100% hasilnya 9. Begitu juga untuk kriteria 3 dan kriteria 4. Selanjutnya menentukan skor dari skala. Nah, kita kan sudah melakukan perhitungan mulai dari BKA, average, BKB, bobot, interval 0 sampai 3, interval 3 sampai 10. Nah, ini itu untuk
perhitungan penentuan skor dari skala. Nah, kita ambil contoh untuk performan bulan Januari. Di sini bulan Januari kriteria 1 16,51, kriteria 2-nya yaitu 696,31, kriteria 3-nya yaitu 823,91, dan kriteria 4-nya ini 1165,68. Nah, untuk BKA ini didapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, untuk perhitungan interval 3 sampai 10 ini, perhitungannya yaitu kita ambil contoh pada kriteria 1. 81,12 dikurangi dengan interval 3 sampai 10 pada kriteria 1 yaitu 20,23. Berarti 81,12 dikurangi dengan 20,23 yaitu 60,89. Nah, untuk selanjutnya nilai 60,89 ini dikurangi dengan 20,23 hasilnya yaitu 40,66. Nah, kita ambil contoh lagi untuk kriteria 2. Nah, di sini kan kriteria 2 56.172,62 dikurangi dengan 15.882,33. Hasilnya 402.090,29. Nah, untuk selanjutnya berarti 402.090,29 dikurangi dengan 158.082,33 hasilnya yaitu 24407,96. Begitu juga untuk perhitungan kriteria 3 dan kriteria 4. Nah, untuk perhitungan average ini untuk perhitungan interval 0 sampai 3 ini didapat dari 10,31 dikurangi dengan 47,21 yaitu hasilnya min 36,90. Untuk selanjutnya berarti min 36,90 dikurangi dengan 47,21 yaitu hasilnya min 84,11. Begitu juga untuk kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Nah, untuk skornya ini didapat dari, di kriteria 1 pada bulan Januari ini kan nilainya 16,51. Kita lihat pada performan 0 sampai 10 ini di mana yang mendekati nilai 16,51. Nah, di sini kan yang mendekati nilai 16,51 adalah pada performance 7, yaitu 20,43. Berarti untuk skornya adalah nilai 7. Begitu juga untuk kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Nah, untuk hitung value-nya, yaitu skor dikali bobot. Berarti kriteria 1 ini 7 dikali 0,55 yaitu 3,85. Nah, untuk kriteria 2 berarti 7 dikali dengan 0,09 yaitu hasilnya 0,63. Begitu juga untuk kriteria 3 dan kriteria 4. Nah, untuk total value ini adalah penjumlahan dari value kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Nah, selanjutnya yaitu menentukan pencapaian kerja. Di sini sudah terdapat tabel perhitungan skor skala dari tiap-tiap bulan, mulai dari Januari sampai April. Nah, di sini dapat terlihat grafik bahwa kinerja mengalami penurunan dan kemudian meningkat kembali pada periode Maret sampai April, Mei sampai Juni, dan Januari sampai Februari. Oleh karena itu, perhitungan indeks produktivitas difokuskan pada periode tersebut untuk melihat penyebab perubahan kinerja yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu menentukan indeks produktivitas total. Nah, untuk indeks produktivitas total ini kan didapat dari periode-periode tertentu yang mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan. Nah, perhitungan indeks produktivitas ini rumusnya yaitu kita ambil contoh pada bulan Maret-April. Untuk indeks produktivitasnya yaitu berarti 7 dikurangi dengan 4,44 dibagi dengan 4,44 yaitu 0,58. Berarti performance indikator Aprilnya 0,58. Untuk bulan Juninya ini berarti 5,56 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 3 yaitu 0,85. Berarti untuk performance indikator pada bulan Juni yaitu 0,85.
Untuk bulan Februari berarti 7 dikurang dengan 3 dibagi dengan 3, yaitu hasilnya 1,33. Berarti performance indikator Februari yaitu 1,33. Nah, dengan demikian nilai indeks produktivitas atau IP yang diperoleh adalah sebesar 0,58 pada bulan April, 0,85 pada bulan Juni, dan 1,33 pada bulan Februari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.